Oke Mas Bos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Tresno Tani. Oke Mas Bos, pada hari ini Jumat 14 Maret 2025. Ini tanaman kita ada di 41 HST, di mana kita akan melakukan penyepraian rutinan nanti plus ada insektisidanya guna menanggulangi ada beberapa ulat yang ada di tanaman kita. Mengingat ini bulan purnama ya Mas Bos ya, karena tanggal 14 bulan atau 14 Hijriah itu sinar bulan sudah terang-terangnya. Filosofi dari kaper atau ngengat itu berkembang biaknya kan pas pesat-pesatnya berkembang biak itu pas ada sinar dari bulan ya. Dimulai tanggal 8 itu sudah mulai terang biasanya. Apalagi ditambah terangan kalau nggak ada hujan itu dia malah asik untuk bercinta atau berkembang biak. Nah, jadi mendekati di tanggal 18 sampai tanggal 15 atau 16 pokoknya kalau bulannya masih sinarnya masih terang, di situ kaper berkembang biak pesat. Apalagi ditambah terangan atau nggak hujan itu malah cepat mereka berkembang biak. Jadi teorinya seperti itu. Kalau nggak ada telur atau nggak ada ulat dan di saat terang pun itu berarti keberuntungan kita, keberkahan kita dari Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pemberi. Jadi seperti itu. Kalau ada yang terserang ulat ya kita berjuang, kalau nggak ada ya kita syukuri. Seperti itu, jangan saling guyu koncone. Nah seperti itu loh Mas Bos. Nah oke, kemarin ada yang penasaran kita memakai ini kita mulai dari habis serangan ulat Mas Bos. Jadi habis serangan ulat kan daunnya sengkleh-sengkleh, terus ada hujan, sebelumnya kan nggak ada hujan, terus ada hujan. Ditakutkan Tresno Tani itu terjadi pembusukan di sana, pertumbuhan bakteri dan jamur, makanya kita memakai ini H2O2 50%. Kita makainya 100 sampai 150 per satu tangkinya. Tapi ini nyeprainya enggak terus kita tinggal enggak. Jadi sebelum kita melakukan aktivitas harian, kita semprot dulu menggunakan H2O2 ini. Jadi pas ada masih lembab, daunnya masih ada air-airnya, dambunnya, kita semprot menggunakan H2O2 50% ini 100 sampai 150. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membuang embun-embun, efek-efek embun tadi, terus sekaligus untuk mencuci tanaman dan membunuh bakteri atau fungi atau jamur yang ada pada tanaman kita sebelum kita melakukan tindakan. Jadi posisi lembab kan biasanya pertumbuhan jamur dan bakteri banyak. Apalagi daun kita ini, daun tanaman kita itu sengkleh-sengkleh ke bawah. Nanti bisa dilihat di konten Tresno Tani di saat usia tanaman ada di sekitar 20-an habis terkena serangan ulat. Mungkin nanti kita cantumkan ya di kolom komentar atau di deskripsi video ini nanti linknya, biar nanti enak untuk memantau bagaimana kondisi tanaman kita di saat 20 HST-nan habis terserang ulat itu. Nah, kita kan saat itu ketar-ketir kalau tanaman sengkleh-sengkleh seperti itu terkena hujan kan rawan terkena serangan jamur dan bakteri itu Mas Bos, lodoh itu Mas Bos. Nah makanya kita kasih ini tujuannya untuk meminimalkan dulu, membunuh dulu, atau setidaknya membuat mereka kelenger dulu ya toh. Nah H2O2 ini kan sifatnya asam kuat. Nah ditakutkan nanti lahannya atau jamurnya malah berkembang cepat ya kalau secara teori kalau kondisi asam ya. Tapi Tresno Tani bukan tidak takut tidak takut terhadap efek sampingnya, tapi kita mengambil manfaatnya. Nah, manfaatnya dia mampu untuk membunuh bakteri dan kuman serta jamur. Nah, itu kita ambil. Ya walaupun nanti ada efek sampingnya, makanya kita semprot sebelum melakukan tindakan. Tujuannya nanti kita membuang efek samping dari H2O2 ini dengan melakukan penyiraman. Jadi habis kita semprot ini ya kan, kita semprot ini terus kita tunggu 10 sampai 15 menit baru kita siram. Jadi itu sudah berapa lama? Kalau kita nyemprot itu biasanya 15 sampai 20 menit satu tangki. Jadi dimulai dari bedengan pertama sampai bedengan terakhir kan sudah memakan waktu 15 menit Mas Bos. Dia sudah terserap tanaman, sudah membunuh bakteri yang ada dan jamur yang ada. Terus kita siram. Nah, nyiramnya jadi kan ada jeda waktu 15 sampai 20 menit ditambah 10 menit sampai 15 menit lagi. Jadi ada sekitar 20 sampai 30 menit untuk H2O2 ini bekerja untuk menyeterilkan tanaman dan lahan. Jadi untuk membuang efek sampingnya terus kita siram
Terus kita semprot menggunakan fungisida rutinan. Loh Mas, kok ribet amat? Ya emang ribet nggak apa-apa, daripada kita ikut umumnya. Umumnya tanaman di sekitar sini, di wilayah sini yang usianya sama ya, itu hampir 50% lebih tanamannya rusak Mas Bos. Ya jadi habis terkena ulat kemarin, terus terkena hujan itu loh. Nah makanya Tresno Tani mencari inisiatif lain daripada kita ikut umum. Kalau kita ikut umum nanti takutnya seperti itu. Oke, jadi ini kita cek dulu ya, langsung saja. Ini nanti durasinya lama Mas Bos, sekalian nyemprot ke lahan nih. Nah ini saya, nah H2O2 asli ya 50%. Oke, kita tak ambil air. Ini permintaan teman-teman ya, itu loh, keluk-keluk. Permintaan teman-teman ya. Mana takarannya? Nah, ini takaran 35 mili. Kita memakai 3 sampai 4. Kalau 3 kan 100, 105 kan. 2 3 4. Kalau 4 kan 140 ya. 35 dikali 4. Oke. Kita aduk. Oke, langsung kita tuang. Ini nanti kita isi tongnya pakai diesel, kita nyalakan diesel. Karena kita pakai air bersih. Tidak pakai air sungai, takutnya kalau air sungai ada apa itu? Itu loh Mas Bos. Kok angel arep ngarani? Obat rumput. Eli Plus itu loh. Nah, kebanyakan sini kan memakai itu toh. Metil metsulfuron. Nah, itu loh bahan aktifnya. Ngeblank Mas Bos. Kita karena emang posisi ngoceh aja, terus posisi ya menjalankan ibadah kan kalau Ramadan. Nah, awake kesel. Staminanya turun. Ya kan? Terus melakukan aktivitas berat. Ya sing ngene iki nek aku ngarani ini aktivitas berat. Duh, sudah 7 menit lebih tuh Mas Bos, 8 menit. Nanti kalau bosen nontonnya gimana ini? Nah, jadi ini H2O2 ini spekulasi Mas Bos, jadi jangan ditiru. Tapi untuk efeknya kita sudah bisa lihat tanaman kita dari 20 sampai 40 HST ini tanamannya nggak kenapa-napa, nggak terbakar. Jadi untuk efek atau efek samping dari H2O2 ini tidak terlalu besar ya. Tidak besar. Karena tanaman juga nggak terbakar daunnya. Kan ditakutkan kan H2O2 kan kayak tadi toh, umep tadi toh. Di tanah aja seperti itu, apalagi di tanaman kan gitu toh mesti nalarnya. Tapi alhamdulillah aman di sana. Oke. Kita langsung semprot. Hanya leram tutupannya. Nah ini loh Mas Bos, ribet ini loh kalau seperti ini. Tresno Tani itu prinsipnya sudah jujur dari awal. Nggak ada yang kita tutup-tutupi dalam hidup. Tresno Tani juga gitu. Ya walaupun resikonya orang jujur itu terzolimi ya, biasanya dizolimi, dikerjain orang lain ya, seperti itu. Nggak apa-apa. Karena dimana-mana kalau orang jujur katanya ajur kan. Tapi bagi Tresno Tani tidak seperti itu. Jujur itu suatu kewajiban sebagai manusia. Nah, tanamannya nggak apa-apa. Ini sudah mulai tua. Oke. Nggak apa-apa kan. Jeblok. Oke, agak ribet memang, tapi nggak apa-apa, kita nurutin teman-teman. Tanamannya seperti ini, udah mulai. Oke, kita nyalakan ya.
Jadi kita semprotkan seperti ini, ya kan. Nah, nah ini loh dimakan ulat Mas Bos, ada ulatnya. Udah mulai menua tanaman kita. Itu umbinya. Oke, jadi kita semprot seperti ini faktor pembeda daripada tanaman teman-teman yang kemarin kita up videonya. Kita tidak sebutkan tempatnya, tapi ini di sekitaran sini. Ini Dusun Pesulor, Desa Pesudukuh, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Nah, ini dimakan ulat lagi. Udah ada isinya Mas Bos, ini kalau dipanen 4 hari lagi sudah ada isinya. Di usia 45 gitu udah ada isinya. Tapi ya kurang besar lah. Nah, ini arang-arang ini icir ya. Biasa tangan orang kalau icir kan beda-beda tuh Mas Bos. Nah, ini sudah mulai tua. Nah, kemarin kan daunnya sengkleh-sengkleh ya toh. Kita kan takut, akhirnya kita kasih semprotan ini H2O2 ini untuk menyeterilkan dulu, terus baru atau setidaknya melemahkan jamur atau spora-spora yang ada, terus baru kita nanti melakukan penyiraman dan penyepraian rutinan. Jadi hal pembedanya ini mungkin kalau tidak kita lakukan begini ya nasibnya sama kayak punyanya teman-teman mungkin loh ya. Kita juga nggak tahu. Kita juga petani biasa loh Mas Bos. Oke Mas Bos, mungkin cukup ini ya yang dapat kita sampaikan. Tangannya ngoceki HP, sama yang satu pegang stick seperti ini, berjalan di got, yo agak berat Mas Bos. Mohon maaf nggih. Nanti kalau videonya kurang maksimal view-nya. Tapi yang terpenting kita menunjukkan kejujuran kita dalam merawat tanaman ini. Jadi nggak ada yang kita tutup-tutupi ya. Oke, seperti ini tok tanamannya. Nggak bagus-bagus amat. Jadi nanti kalau mau meniru ya dipertimbangkan dulu. Kita juga petani biasa. Tapi tadi kalimat kuncinya, teman-teman di daerah sini tanamannya ya seperti itu. Terus itu cuaca yang sama, lahan yang hampir sama teksturnya, cuaca juga sama pastinya 95% sama, wong deket. Sana hujan sini ya hujan, sana embun sini ya embun, sama aja. Seperti itu. Nah, tanaman ini bisa seperti ini ya walaupun ada kendala, tidak begitu bagus, tidak begitu maksimal, tapi setidaknya masih bisa bertahan. Nah, ini perlakuan yang berbeda dari Tresno Tani. Kita berpikir keras saat itu Mas Bos, mencari inovasi ini bagaimana cara mengatasinya, karena daun sengkleh-sengkleh itu sudah pasti ada resikonya. Kita bisa meminimalkan resiko itu, alhamdulillah kita sudah seneng. Ya kita bukan sombong ya Mas Bos ya, tapi kita berbagi pengalaman saja. Nah, jadi seperti ini faktor pembedanya. Capek Mas Bos. Oke, mungkin cukup itu yang dapat kita sampaikan. Semoga video kali ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sek. Iya,